Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, ketemu lagi dengan saya Bung Ajex. Bagaimana kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Kuasa. Baik, pada video saya kali ini saya akan berbagi atau men-sharing sedikit pengalaman tentang shortcut yang ada pada Microsoft Excel. Shortcut pada Microsoft Excel ini supaya teman-teman tahu bahwa sangat penting sekali kegunaannya. Misalkan bisa membantu pekerjaan kita dan memudahkan kita dalam melakukan suatu tugas. Yang penting kita paham dan kita tahu alur apa saja yang ada pada shortcut Microsoft Excel. Oke, pertama-tama kita sediakan dulu sebuah lembaran kerja yang mau akan kita praktekkan di sini. Di sini saya sudah sediakan sebuah tabel yang akan menjadi contoh nanti. Tabel ini hanya sebagai contoh tutorial saja. Oke, yang pertama shortcut yang ada pada Microsoft Excel itu yaitu blok seluruh tabel. Jadi cara blok seluruh tabel di sini teman-teman, yang pertama-tama kita sediakan dulu sebuah lembaran kerja. Ini sudah ada pada tampilannya. Jadi kita klik pada suatu sel di sini. Setelah itu kita tekan Ctrl tambah A di keyboard. Nah, dia akan memblok seluruh tabel. Jika kita tekan lagi Ctrl tambah A di sini, maaf saya ulangi, Ctrl A. Dan jika kita tekan lagi Ctrl A di sini, maka dia akan memblok seluruh sel yang ada pada lembaran kerja ini. Itu shortcut pertama pada Microsoft Excel. Kemudian membuat tabel. Jadi caranya, misalkan ini kita ingin membuat tabelnya. Pertama-tama kita klik dulu pada satu sel di sini. Setelah itu kita tekan Ctrl dan T pada keyboard. Nah, dia akan muncul seperti ini. Lalu setelah itu kita OK. Nah, secara otomatis dia akan membuat tabel secara otomatis. Oke teman-teman, itu shortcut yang kedua. Kemudian saya kembalikan dulu ini. Oke, untuk shortcut yang ketiga, membuat grafik. Jadi kita bisa membuat grafik secara cepat di sini melalui shortcut. Jadi caranya kita blok dulu sel-sel yang mau kita buat grafik. Misalkan ini yang mau saya buat grafik. Nah, setelah itu pada keyboard kita tekan Alt, Alt, tambah F1. Saya ulangi, kita blok dulu selnya. Misalkan ini yang mau kita buat grafik. Oke, pada keyboard kita ketik Alt, Alt, dan F1. Nah, secara otomatis grafiknya akan muncul teman-teman. Seperti ini. Itu shortcut yang ketiga. Oke, saya kembalikan dulu posisi semula. Shortcut yang keempat itu kita bisa pindah ke ujung data dengan cepat. Caranya mudah sekali teman-teman. Misalkan di sini saya ingin memindahkan busuk ke arah sini. Jadi pada keyboard kita tekan Ctrl. Setelah itu terserah keinginan kita. Jadi contohnya saya tekan tanda panah ke kanan, maka dia akan pindah ke kanan. Kalau saya tekan tanda panah ke bawah, maka dia akan pindah ke bawah. Nah, begitu. Jadi dia berpindah ke kanan itu pada posisi sel terakhir dari tabel kita. Oke teman-teman, itu shortcut yang keempat. Kemudian yang kelima, mengaktifkan filter. Jadi caranya misalkan sel ini yang mau ingin saya aktifkan filter. Jadi pada keyboard kita tekan Ctrl, kemudian Shift, kemudian L. Ditekan secara bersamaan. Nah, di sini sudah muncul filternya. Nah, kalau kita ingin menghilangkan ulang filternya, kita tekan ulang lagi, Ctrl,
Shift tambah L secara bersamaan. Oke, filternya akan hilang secara otomatis. Itu shortcut yang kelima. Kemudian kita lanjut untuk shortcut yang keenam, copy, paste, dan cut. Ini untuk shortcut yang keenam. Caranya mudah sekali teman-teman. Yang pertama-tama kita pilih dulu data yang mau kita copy, paste, atau cut. Misalkan ini data yang mau kita copy. Jadi kita tidak perlu klik kanan di sini copy atau tidak perlu klik kanan di sini cut. Jadi kita menggunakan shortcut saja biar lebih cepat atau membantu pekerjaan kita. Misalkan ini yang mau saya copy. Jadi pada keyboard tinggal tekan Ctrl dan huruf C ditahan secara bersamaan. Misalkan saya ingin paste di sini. Nah, cara paste-nya pada keyboard kita tekan Ctrl dan V. Oke, dia akan muncul. Kemudian kalau untuk kita cut bagaimana? Jadi caranya kita blok ini dulu. Misalkan ini yang mau kita cut. Pada keyboard kita tekan Ctrl dan huruf X. Nah, misalkan kita cut, kita pindahkan di sini. Jadi pada keyboard kita tekan Ctrl dan huruf V. Oke, dia akan pindah. Nah, itu untuk shortcut yang keenam, copy, paste, dan cut. Oke, saya kembalikan. Kemudian untuk shortcut yang ketujuh, undo dan redo. Ini untuk shortcut yang ketujuh. Undo itu digunakan untuk membatalkan perintah sebelumnya. Sedangkan redo sendiri berfungsi untuk membatalkan perintah undo yang telah dilakukan. Untuk undo dan redo ini sebenarnya sudah ada di sini pada menu home di sini. Tapi cara cepat juga kita bisa melakukannya dengan menggunakan shortcut. Jadi misalkan di sini saya sudah ketik 89. Kemudian kalau saya ingin membatalkannya, jadi saya menggunakan undo. Jadi pada keyboard kita tekan Ctrl dan Z. Oke, itu untuk undo, Ctrl dan Z. Sedangkan untuk redo, maaf bacanya redo. Sedangkan untuk redo, kita menggunakan Ctrl tambah Y. Misalkan di sini 98, ingin saya redo dia. Jadi pada keyboard kita tekan Ctrl dan Y. Oke, itu untuk fungsi yang ke-7. Kita lanjutkan untuk shortcut yang ke-8. Blok ke ujung data dengan cepat. Nah, caranya gimana? Misalkan di sini saya ingin memblok sel yang ingin saya blok, baik secara vertikal atau secara horizontal. Pada dasarnya kita bisa juga menggunakan keyboard atau menggunakan komponen yang ada di sini. Nah, di sini kita bisa menggunakan shortcut. Misalkan di sini saya ingin memblok ke samping kanan saya di sini. Jadi caranya kita pilih dulu sel yang ada di sini. Pada keyboard kita tekan Ctrl, tahan, kemudian Shift, kemudian terserah kita. Kalau kita mau blok ke samping kanan, tinggal arah kanan pada keyboard. Nah, dia akan memblok semua sesuai keinginan kita. Nah, kalau kita mau memblok ke bawah, Ctrl, Shift, tanda panah ke bawah. Nah, dia akan memblok ke bawah. Oke teman-teman, itu shortcut yang ke-8, blok ke ujung data dengan cepat. Oke, kemudian kita masuk ke shortcut yang ke-9, menampilkan menu format. Ini untuk shortcut yang ke-9. Misalkan di sini saya ingin memformat angka ini, misalkan ingin saya ubah tampilannya, ingin saya tampilkan insert atau view di sini, jadi tidak perlu kita tekan di sini, kita menggunakan shortcut aja. Jadi pada setelah kita blok yang mau kita format, misalkan ini, jadi pada keyboard kita tekan Ctrl dan angka 1. Ctrl 1. Oke, di sini menu formatnya akan muncul. Kita akan merubahnya sesuai dengan keinginan kita. Ctrl dan huruf 1. Oke.
Itu untuk shortcut yang ke-9. Kemudian kita lanjut. Shortcut yang ke-10 itu namanya paste value. Tulisannya paste value. Paste value ini artinya kopas tanpa rumus. Secara umum dalam Microsoft Excel seperti itu. Paste value itu artinya kita mengcopy nilai yang tanpa rumus. Contohnya misalkan di sini saya jumlahkan angka ini, misalkan sama dengan sum buka kurung, saya jumlahkan angka ini. Nah, saya tutup kurung, enter. Nah, ini kan rumus. Contoh kalau saya copy, Ctrl C, saya paste di sini, Ctrl V. Nah, dia akan beda, nilainya beda. Karena ini mengandung rumus. Nah, paste value ini kita mau mengcopy yang mengandung rumus, tapi dia hasilnya sama di sini tanpa mengandung rumus. Jadi caranya di sini kita Ctrl C, lalu misalnya kita paste di sini. Saya ulangi. Misalnya di sini saya copy Ctrl C dan saya ingin paste value-nya di sini. Jadi pada keyboard kita tekan Alt, Alt, kemudian huruf H, kemudian huruf V, huruf V. Oke, kita buktikan. Alt, H, V, V. Oke, dia akan tercopy teman-teman. Jadi dia akan mengcopy nilai yang sama tapi tanpa mengandung rumus. Oke, itu shortcut yang ke-10. Kemudian kita lanjut. Yang ke-11 itu blok satu baris atau kolom. Caranya ada dua di sini. Kalau kita ingin blok satu baris, kita menggunakan shift, kemudian spasi. Dan kalau kita blok satu kolom, maka kita menggunakan kontrol tambah spasi. Contohnya di sini. Misalnya kan saya mau memblok satu kolom ke bawah ini. Satu kolom ke bawah ini. Jadi pada keyboard kita tekan kontrol dan spasi. Oke teman-teman, dia akan blok satu kolom ke bawah ini. Nah, kalau kita ingin memblok satu kolom ke satu baris ini, pada keyboard kita tekan shift dan spasi. Oke, dia akan memblok satu baris. Jadi kalau untuk kolom, kontrol dan spasi, sedangkan untuk baris itu shift dan spasi. Oke, itu untuk shortcut yang ke-11. Kemudian kita lanjut untuk shortcut yang ke-12, menjumlahkan data. Misalkan di sini kalau kita ingin menjumlahkan data kan biasanya kita menggunakan fungsi sum. Misalkan saya ingin menjumlahkan data ini yang saya blok, maka saya menggunakan fungsi sum di sini. Jadi shortcut yang ke-12 ini menjumlahkan data itu lebih mudah lagi tanpa menggunakan fungsi sum. Jadi caranya saya ingin menjumlahkan data ini. Nah, kita pilih dulu sel di sini. Pada keyboard kita tekan Alt, Alt dan sama dengan. Kemudian Enter. Nah, dia akan menjumlahkan data secara otomatis. Dan ini juga bisa kalau untuk kita menjumlahkan data ke bawah, tinggal kita arahkan selnya di sini, kita tekan Alt sama dengan Enter. Oke teman-teman, dia akan menjumlahkan data secara otomatis, sama dengan fungsi sum. Oke, itu untuk shortcut yang ke-12. Kemudian kita lanjut ke shortcut yang ke-13. Menginput banyak data sekaligus. Misalkan di sini saya ingin mengisi sebuah data yang sama dengan kolom yang terpilih. Misalkan ini saya ingin mengetik kata data. Pada kolom ini saya ingin mengetik pada kata data semua di sini. Jadi caranya kita bisa menggunakan shortcut di sini. Saya hapus dulu. Misalkan di sini saya blok dulu. Contohnya saya ingin menulis kata data untuk semua kolom di situ. Jadi pada keyboard kita tekan data. Lalu kita tekan kontrol. Setelah itu enter.
Nah, dia akan terisi sekaligus, teman-teman. Saya hapus, saya ganti data dengan kata. Contohnya kata, kontrol, dan enter. Nah, dia juga akan ikuti secara keseluruhan, teman-teman. Oke, itu untuk shortcut yang ke-13, menginput banyak data sekaligus. Sekarang kita masuk ke shortcut yang ke-14, menampilkan waktu sekarang. Misalkan di sini saya ingin melihat sudah jam berapa di sini. Jadi kita pilih sel dulu di sini. Kemudian pada keyboard kita tekan Ctrl, Shift, dan tanda titik dua. Nah, sekarang jam 01.23. Oke, saya ulangi. Tekan Ctrl, Shift, tanda titik dua. Oke, maka waktu sekarang dia akan muncul. Oke teman-teman, itu untuk shortcut yang ke-14. Kemudian kita lanjut untuk shortcut yang ke-15. Menampilkan tanggal hari ini atau tanggal sekarang. Jadi caranya kita pilih dulu sel yang mau kita tampilkan tanggal. Misalkan di sini saya ingin menampilkan tanggal hari ini. Jadi pada keyboard kita ketik Ctrl dan tanda titik dua. Oke, dia akan muncul. Sekarang tanggal 5 Juni 2022. Saya ulangi, pada keyboard tekan Ctrl tanda titik dua. Oke, dia akan muncul teman-teman. Itu shortcut yang ke-15. Oke, kemudian kita masuk ke shortcut yang ke-16. Mengubah data menjadi presentasi. Jadi caranya kita pilih dulu angka yang ingin kita ubah menjadi presentasi. Tapi dia mengubah desimal menjadi presentasi di sini. Misalkan ini, kita blok dulu. Lalu pada keyboard kita tekan Ctrl, Shift, dan angka 5. Nah, dia akan berubah menjadi presentasi. Oke teman-teman, itu untuk shortcut yang ke-16. Oke, kemudian kita masuk ke shortcut yang berikut, mengecek rumus. Jadi kita bisa mengecek rumus melalui shortcut. Misalkan di sini kita pasang dulu rumus, misalkan saya ingin menjumlahkan angka ini sama dengan sum buka kurung, kan saya ingin menjumlahkannya. Kemudian tutup kurung, kita enter. Nah, biasanya kalau kita mengecek rumus di sini kan kita pilih sel ini, lalu kita klik di sini. Nah, ini untuk mengecek rumus. Tapi cara cepat di sini kita bisa menggunakan shortcut, yaitu kita pilih sel yang berisi rumus ini, lalu pada keyboard kita tekan F2. Nah, secara otomatis dia akan mengecek rumus. Oke, itu untuk shortcut yang ke-17, mengecek rumus. Kemudian kita lanjut pindah ke sheet lain. Ini untuk shortcut yang ke-18. Misalkan di sini saya ada sheet 1, sheet 2, sheet 3. Biasanya kalau kita pindah ke sheet berikut, misalkan ini sheet 1, saya pindah ke sheet 2, saya menggunakan mouse di sini, kemudian sheet 3. Nah, kita bisa menggunakan shortcut di sini. Kita bisa memakainya dengan menekan Ctrl dan page up. Tulisannya page up. Ctrl page up. Dan juga Ctrl dan page down. Nah, kalau saya ingin memindahkan ke sheet 2, sheet 3 ke sebelah kanan, berarti saya gunakan Ctrl page down. Contohnya Ctrl page down, oke, dia akan pindah. Dan kalau saya balik lagi ke sheet pertama, berarti dia akan ke arah kiri saya. Yang saya gunakan di sini adalah Ctrl page up, page up, dan tulisannya page up. Nah, dia akan balik. Oke teman-teman, itu untuk shortcut yang ke-18. Sekarang kita masuk untuk shortcut yang ke-19. Pindah satu halaman ke atas atau bawah. Ini untuk shortcut yang ke-19. Jadi caranya di sini kita menggunakan page up dan page down. Jadi kalau kita ingin pindah ke satu halaman ke bawah, berarti kita menggunakan page down. Tinggal pada keyboard kita ketik page down, page down tulisannya. Oke, dia akan pindah. Dan kalau kita balik lagi ke halaman atas, kita ketik page up, page up pada keyboard. Nah, dia akan pindah.
Oke, itu untuk shortcut yang ke-19. Kemudian kita lanjut. Pindah satu halaman ke kiri atau kanan. Itu untuk yang ke-20. Kalau sebelumnya kan pindah satu halaman ke atas ke bawah, sekarang kita pindah ke satu halaman ke kiri dan ke kanan. Caranya sama saja dengan pindah ke halaman atas bawah, tapi kalau ke halaman atas bawah kita gunakan page up dan page down. Kalau ke halaman kiri atau kanan, maka kita menggunakan alt dan page up dan page down. Misalkan di sini saya ingin pindah ke halaman kiri atau kanan, pada keyboard tekan alt dan page down. Dia akan pindah. Dan kalau kita balik lagi, alt tambah page up. Nah, dia akan balik. Oke, itu untuk shortcut yang ke-20. Kemudian sekarang kita lanjut. Yang ke-21, menambahkan baris atau kolom. Misalkan di sini saya ingin menambahkan baris di bawah ini. Terserah yang baris mana yang mau kita tambahkan. Yang pertama-tama kita blok dulu baris yang mau kita tambahkan. Misalkan di sini kita blok dulu. Kemudian pada keyboard kita tekan Ctrl, Shift, dan tanda tambah. Jika kita ingin kita tambahkan, kita ketik terus tanda tambah. Oke, saya ulangi. Pada keyboard tekan Ctrl, tahan, Shift, tahan, tanda tambah. Tanda tambah, tanda tambah, tanda tambah atau tanda plus. Terus sesuai dengan keinginan kita. Nah, kalau kita ingin menambahkan kolom juga sama, kita blok dulu di sini. Sama saja, Ctrl Shift, tanda plus atau tanda tambah. Tanda plus, tanda plus, tanda plus. Terus sesuai dengan keinginan kita. Oke, itu untuk kontrol yang ke-21. Kemudian kita lanjut menghapus baris atau kolom. Itu untuk shortcut yang ke-22. Jadi caranya kita blok dulu baris atau kolom yang mau kita hapus. Misalkan ini kolom ini yang mau saya hapus, saya blok dulu. Oke. Jadi pada keyboard kita tekan Ctrl dan tanda minus atau tanda kurang. Nah, dia akan terhapus. Saya balik. Kemudian kalau untuk baris juga sama, kita blok dulu baris yang mau kita hapus. Lalu pada keyboard kita tekan Ctrl dan tanda minus atau kurang. Oke, dia akan terhapus. Oke teman-teman, itu penjelasan saya tentang shortcut-shortcut yang ada pada Microsoft Excel. Sebenarnya masih ada lagi fungsi-fungsi shortcut yang ada pada Microsoft Excel. Khusus buat pemula yang masih awam dengan Microsoft Excel. Mudah-mudahan video ini ada manfaatnya bagi yang membutuhkan. Baik, sampai ketemu lagi pada video saya berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sehat.